Boom, boom, pow. Pada saat kamu sayang dengan seseorang atau kamu peduli banget dengan seseorang, apakah kamu akan memberitahu dia seadanya aja atau sedetil-detilnya walaupun ujung-ujungnya dia tuh marah-marah dan suka sama kamu karena dilarang-larang? Oke, saya akan mencoba memberitahukan secara lebih detail kepada kamu. Karena seperti ini, yang pertama, skincare itu ada yang dipadu-padankan dengan apapun, produk apapun, dia tetap jelek. Yang kedua, skincare itu ada yang dipadu-padankan dengan skincare yang lain, dia bagus-bagus aja. Karena pada dasarnya dia memang seperti emas, sudah bagus dari sananya. Nah, yang ketiga, ini yang perlu detail. Ada yang bagus kalau memang syaratnya sudah terpenuhi. Kalau memang kombinasinya sudah, sudah cukup tepat. Kalau nggak tepat, dia bahkan kadang-kadang bisa dibilang bikin muka kamu lebih jelek. Atau masalahnya, dia tidak akan tepat di kulit kamu jika tidak dikondisikan. Seperti itulah lebih tepatnya. Makanya saya akan mencoba ke kamu untuk tidak hanya mereview produk, tapi akan memberitahu kira-kira gimana sih lebih tepatnya itu. Oke, kita akan langsung mulai. Bam! Saya mau gosip sedikit aja sama kamu. Baru-baru ini ada yang menarik di Instagram saya. Apa coba? Jadi bener-bener ada yang berbondong-bondong DM saya bilang, "Om, ini produk lagi viral." Tapi saya nggak pernah denger produknya ya. Tolong dong di review, ini heboh banget. Dia bener apa enggak sih? Jadi dia bilang, kayaknya produk ini heboh banget. Tolong di review bener apa enggak, bagus apa enggak. Tenang, kamu nggak perlu segitunya berusaha untuk membujuk saya. Saya baca kok kolom komentar kamu. Kira-kira apa aja yang kamu mau, apa aja yang ingin kamu review, itu saya baca kok. Tenang aja, nggak perlu sampai sebegitunya. Oke. Adalah salah satu contoh produk yang kamu gaung-gaungkan di kolom komentar sampai 2 bulan lebih, yaitu adalah produk dari Scarlett Brightly Ever After. Udah kayak film ya, udah kayak episode apa, kayaknya saya pernah nonton deh. Pokoknya yang bahagia selama-lamanya bukan sih ya, tapi ini sih bilang kayaknya ini cerah selama-lamanya kali. Oke, kenapa dia berani bilang kayak gitu? Karena dia di sini ada 2 kandungan yang mencerahkannya, ada 2 kandungan yang memang antioksidannya. Oke, di sini dia bilang ada phyto whitening, jelas untuk mencerahkan biasanya. Selanjutnya ada glutathione, ini adalah antioksidan yang kuat yang punya efek melawan pembentukan melanin pada kulit kamu. Jadi kalau misalnya kulit kamu biasanya terpapar sinar matahari dan produksi melanin jadi berlebih, biasanya kamu ada noda hitam. Oke, selanjutnya apa lagi? Ini ada vitamin C, jelas untuk mencerahkan kulit. Ada niacinamide juga. Wow, banyak banget dia taruh di sini dengan harga 79.000 saya beli ya. Saya beli 79.000 gitu ya. Dan ini biasanya disanding-sandingkan dengan ordinary niacinamide, dengan something niacinamide juga yang harganya lebih mahal gitu loh. Jadi ya mungkin itu kali sebabnya kenapa orang heboh banget gitu ya. Banyak zat aktif yang heboh-hebohnya dan juga kok kayaknya bisa gitu ya dengan harga segini dapat kayak gitu loh. Oke, di sini juga ada lavender water, ada lavender waternya. Oke, kita mulai saja dari botolnya. Dari botolnya jelas dia kayak adanya something, mirip bentuknya soalnya, tapi ukurannya lebih kecil. Something kan 20 ml, ini 15 mili. Oke, kita langsung aja ke teksturnya. Ini warnanya pinkis-pinkis gitu. Apa memang pink, apa botolnya aja ya? Oh, kayaknya botolnya aja dia. Ini teksturnya sih warnanya bening putih ya. Ini bening kental ini. Ini bening kental. Oke, kamu bisa perhatikan jidat saya sebagai eksperimen. Ada yang bilang jidat saya harus diasuransikan, Om. Kamu terlalu banyak terpapar zat aktif, Om. Jadi tolong asuransikan jidatnya. Oke, kayaknya harus saya pikirkan juga tuh ya. Bener juga. Baunya agak masam ya, baunya agak masam. Tapi teksturnya sih cair lembab gitu ya.
cair lembab. Oke, saya memang punya 3 pelindung. Kamu tahu ya, kalau saya itu pakai 3 trio macan, yaitu adalah dari Simple Toner, apalagi saya pakai dari toner COS RX Centella Asiatica biar kelihatan semprot-semprot agak kekayaan gitu ya. Biar agak bonafit gitu ya kelihatannya. Terus selanjutnya saya pakai dari L'Oreal Micro Essence. Jadi saya pakai itu dulu sebelum pakai si serum ini. Oke, bagaimana Om kesannya? 2 jam pertama kulit saya terasa agak cekit-cekit. Pipi saya agak kemerahan dan jadi agak sensitif. Apalagi di hari kedua saya pemakaian juga tetap terasa seperti itu. Bagaimana Om pemakaiannya? Oke, setelah saya pakai semalaman, besoknya justru kulit saya agak kering. Agak sensitif juga. Di pipi agak kemerahan, tapi memang iya cerah, jelas cerah. Jadi si 2 zat aktifnya memang berfungsi dengan baik. Selanjutnya yang saya rasakan noda hitam sedikit berkurang, tapi lumayan untuk serum yang harga 80.000. Tapi gini ya, ini dari sifat yang bikin kulit terasa keringnya ini dan terasa cekit-cekitnya, saya memang antisipasi dengan yang terbaik, dengan toner yang terbaik, dengan juga moisturizer yang terbaik. Jadi setelah pakai ini saya benar-benar pakai moisturizer yang tebal. Karena kan saya kulitnya normal kombinasi. Kalau kamu mungkin yang berminyak mungkin moisturizer yang tipis boleh, tapi kalau bisa yang bagus ya. Yang bagus serius. Untuk serum ini kalau bisa yang bagus. Ntar saya napas dulu, saya terlalu semangat. Oke Om, jadi bagaimana kesimpulannya? Ini saya pengen bilang, tolong kamu dengarkan dengan detail, karena kesimpulan saya agak detail. Saya sudah jelaskan tadi di awal. Oke, saya sayang kamu, jadi saya akan paparkan dengan detail. Untuk kulit yang sensitif dan juga kering, saya belum rekomendasikan kepada kamu. Oke, untuk kulit yang apa tadi? Yang kering dan sensitif, karena kamu minimal apa ya, tolong diperbaiki dulu hidrasi kulitnya, skin barrier-nya, baru kamu boleh pakai ini. Nah, bagaimana dengan kulit yang normal dan juga kombinasi seperti saya? Oke lah, kamu boleh pakai si serum ini, tapi dengan syarat dari saya. Terserah ya, ini pendapat pribadi dari saya. Kamu nggak wajib ngikutin loh ya. Saya kan hanya beauty enthusiast biasa ya, kamu nggak wajib ngikutin. Tapi pendapat dari saya kayak gini, kamu sebaiknya pakai hydrating toner yang bagus dan juga pakai moisturizer murni juga yang bagus, baru kamu pakai ini. Tapi jangan 2 hari berturut-turut. Kamu coba dulu rasanya gimana. Kalau kamu kuat dan tidak iritasi, tidak beruntusan, atau mungkin malah muncul jerawatan, oke, silakan dilanjut untuk mengurangi flek hitam kamu secara sedikit demi sedikit. Jadi memang untuk harga yang sekitar 79.000 ya, mungkin 70-80.000 ini ya termasuk yang lumayan gitu ya. Untuk mengurangi noda hitam yang secara sedikit-sedikit itu, bukan langsung loh ya, bukan langsung. Tapi efeknya itu kamu harus tahan kulitnya. Kalau nggak tahan saya nggak rekomendasikan, oke? Jadi tadi ada 2 pendapat ya. Kalau yang sensitif dan kering saya tidak rekomendasikan, belum rekomendasikan. Tapi kalau yang normal dan kombinasi oke aja. Nah, untuk yang berminyak, tolong cari yang tadi saya bilang moisturizer tipis yang bagus. Oke, kamu rasakan dulu bagaimana hasilnya. Karena ini mencerahkannya bener-bener kayak menghabiskan hidrasi kulit kamu dan ketahanan kulit kamu gitu loh. Kulit kamu kayak dipaksa bener-bener berubah, tapi dengan cara yang apa ya, membutuhkan tenaga gitu loh. Itulah kesimpulan dari saya. Oke, kita lanjut ke produk berikutnya. Oke, kita akan mulai. Selanjutnya adalah produk yang sangat sering kamu minta kepada saya. Kenapa kamu sering banget minta kepada saya yang ini? Oke, kamu sering banget membahas mengenai something di kolom komentar. Oke, saya memang pernah bahas yang retinol ya. Saya pikir sih ya udahlah ya. Mungkin kalau yang something misalnya niacinamide, yang hyaluronic gitu ya, mungkin orang lain aja yang bahas. Sudah banyak yang lebih capable dari saya gitu. Saya mah apa sih gitu loh. Saya saya mah apa atuh loh gitu ya. Tapi kamu tetap meminta terus-menerus kepada saya, ya udah saya terus akan coba mereview produk ini. Baik, kita akan coba. Produk ini adalah produk dari Something Niacinamide, ukurannya 20 ml. Produk ini
Janjinya adalah untuk mengurangi noda hitam, mencerahkan kulit, menghidrasi kulit, dan juga melembutkan kulit. Termasuk yang banyak dan cukup heboh janjinya ya. Dan dia memang sering disanding-sandingkan dengan Ordinary Niacinamide 10% yang memang banyak yang bilang dan terkenal untuk mencerahkannya. Mantap, mencerahkannya itu termasuk yang mantap gitu loh ya. Baik, something ini kalau kamu bisa lihat di ingredient listnya, ini kecil banget, sorry ya. Ini isinya 20 ml ya. Segini 20 ml. Oke, saya beli ini di pasaran sekitar 115.000. Mungkin tergantung di mana kamu beli, oke? Nah, ingredient listnya, aduh, saya beribet, sorry. Maaf, lidahnya kampungan kalau ngomongin Inggris. Ingredient listnya yang paling atas ada 3. Yang pertama setelah aqua ya. Yang pertama adalah allantoin. Apa sih itu Om? Allantoin itu adalah senyawa alami dari organisme. Tugasnya mempercepat pertumbuhan sel dan juga membentuk jaringan kulit baru. Selanjutnya apalagi? Dia juga bermanfaat untuk menghidrasi dan melembabkan dan juga melembutkan kulit. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ini ada zat yang sapu jagat paling terkenal di skincare, yaitu niacinamide untuk mencerahkan kulit. Jadi memang itu benar-benar zat yang sangat terkenal dan jadi bahan jualan. Selanjutnya apalagi? Yaitu ada gliserin. Gliserin itu biasanya untuk membuat kulit lebih lembab dan juga kenyal. Nah, kita akan langsung bahas ke teksturnya. Ini saya mau ngomong-ngomong, saya sekalian bandingin ya teksturnya ya. Ini kamu bisa lihat ya, bening dan pekat. Bening dan pekat. Nah, kamu bisa minta pendapat dari saya. Kalau pendapat dari saya gini, pendapat dari saya ini dari teksturnya dibandingkan Ordinary Niacinamide justru ini lebih pekat. Dibandingkan dengan Scarlett yang tadi juga masih lebih pekat. Jadi memang teksturnya termasuk yang pekat dan butuh cukup waktu untuk menyerap. Jadi mungkin sekitar 5 menit baru bisa menyerap gitu ya. Ini kamu bisa lihat tuh ya, masih terus basah di jidat sayanya. Baunya ya bau agak asam kimia gitu loh ya. Nah, bagaimana menurut pendapat saya Om? Selama pemakaian justru yang saya terasa agak gerah. Iya benar, terasa agak gerah. Salahnya saya waktu pemakaian di hari pertama. Jadi setelah saya tadi pakai 3 trio macan tadi. Kamu tau lah 3 trio macan. Itu saya memakai moisturizer murni yang pekat. Karena saya kan kulit kombinasi, jadi saya untuk moisturizer murni pada saat ruang ber-AC itu biasanya saya cukup cocok gitu ya. Tapi kali ini keesokan harinya itu justru ada beruntusan kecil-kecil di jidat saya. Saya agak mikir kenapa ya, salah di mana gitu loh ya padu padannya. Jadi kayaknya kulit saya tidak terlalu kuat dengan teksturnya juga gitu loh. Saya kalau untuk zatnya saya belum tahu. Biasanya sih saya niacinamide tuh cocok-cocok aja karena saya banyak pakai produk niacinamide, nggak ada masalah sama sekali. Nah, bagaimana Om dengan keesokan paginya? Bagaimana rasanya Om kalau dipakai semalaman? Oke, ini pendapat saya. Pendapat saya rasanya itu kenyal, lembab, tapi yang lucunya adalah hanya sedikit cerah. Padahal tadi kan udah jelas dibilang ini produknya something niacinamide yang disanding-sandingkan dengan Ordinary. Tapi justrunya sedikit cerah yang menjadi pendapat saya. Nah, untuk noda hitam gimana Om? Justru untuk noda hitam menurut saya kurang begitu terasa ya. Efeknya justru masih lebih terasa yang Scarlett. Itu pendapat pribadi saya loh. Silahkan berbeda pendapat dengan saya, silahkan. Silahkan. Maaf saya agak beribet, saya agak serak nih suaranya nih. tes. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kesimpulan saya? Kesimpulan saya untuk kulit normal dan juga kering sih biasa aja. Cuma yang unik adalah saat kamu pemakaian, usahakan nanti moisturizernya yang tipis-tipis aja. Nggak seperti yang biasa saya bilang pakai moisturizer yang pekat. Karena ini serum juga udah terasa pekat banget. Dan memang dia melembabkan gitu loh. Nah, selanjutnya untuk kulit yang sensitif, yang juga berminyak, saya merasa kamu mungkin harus tes di kulit kamu untuk memakai beberapa jam. Jadi jangan langsung dipakai semalaman. Pertama yang sensitif mungkin tidak semua dari kamu itu cocok untuk memakai niacinamide ya. Banyak juga yang kurang cocok gitu ya. Jadi agak kemerahan, jadi agak beruntusan atau segala macam. Jadi kamu cobanya pelan-pelan aja. Cobanya jangan langsung semalaman, beberapa jam dulu. Oke, kalau nggak
baru semalaman. Kalau udah dipakai semalaman juga nanti kamu dijeda beberapa hari baru pakai lagi gitu ya. Nah, yang untuk berminyak, nah ini nih saya takutnya dia memproduksi sebumnya jadi agak lebih meningkat karena teksturnya ini yang termasuk yang pekat. Pendapat pribadi saya. Jadi kalau kamu pakai juga pakai yang moisturizer juga sama. Tadi kayak kulit yang kering yang tipis-tipis aja. Jadi supaya kamu tidak tertutup gitu ya, tidak si pori-porinya itu masih bisa napas gitu ya. Karena gimana ya, serum pekat, kalau moisturizer juga pekat, apalagi nanti kamu ada tambahan skincare lain yang kamu pakai di malam hari ya termasuk berat juga gitu loh ya. Jangan sampai kayak gitu juga. Jadi sediakan ruang untuk kulit kamu bisa bernapas. Oke, kira-kira itu aja pendapat dari saya. Kita akan lanjut ke produk berikutnya. Saya sebelumnya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya pada kamu. Saya merasa tidak layak mereview produk yang ini. Kenapa? Saya itu orangnya sulit jerawatan. Mungkin saya jerawatan terakhir itu 2 bulan yang lalu. Itu juga gara-gara saya pakai produk retinol berlebihan dan macem-macem. Tapi setelah saya hentikan 2 hari juga hilang. Jadi saya tuh nggak valid gitu loh ya, ngebahas produk yang memang khusus untuk merawat kulit yang berjerawat. Gimana dong? Ya udah, saya akan berikan pendapat saya mengenai produk ini, tapi saya tidak valid membahasnya apakah dia ampuh atau tidak dalam mengatasi kulit yang berjerawat. Karena di pengalaman pribadi saya tidak berjerawat. Gitu loh. Oke. Ini adalah produk yang tiba-tiba saja booming gitu ya, meledak, meroket, Himalaya Purifying Knee Mask. Pas saya lihat, kenapa ya? Karena kan memang produk dari Himalaya itu banyak banget ya. Banyak banget seriesnya gitu. Yang saya lihat memang dia beda sendiri ya. Memang dia beda sendiri. Jadi di sini janjinya sedikit. Dia hanya merawat kulit berjerawat, membersihkan kulit dan menjaga kulit sehat. Ini jarang-jarang gitu ya. Produk itu janjinya nggak macem-macem. Jadi fokus ke satu. Jadi saya termasuk yang salut juga ya. Salut untuk Himalaya yang benar-benar fokus ke tujuannya, ini tuh produk untuk apa gitu loh ya. Oke, di sini dia ada kata-kata neem mask. Neem kalau kamu tahu itu adalah semacam herbal atau tumbuhan. Nih kalau nama ininya ya, ininya rumit juga nih ya, Azadirachta-leaf. Jadi dia memang tumbuhan herbal yang mengandung antiinflamasi, anti jamur, dan juga antibakteri. Makanya dia dipakai ceritanya untuk melawan jerawat. Nah, selanjutnya juga ada kandungan kunyitnya juga. Nah, yang menarik di sini ada Fuller Earths. Apa itu? Itu biasanya adalah dari mineral tanah liat. Jadi suka dipakai di masker yang ada kemasannya gitu loh. Kamu biasalah kalau kamu suka pakai masker pasti tahu lah ya. Bentuknya kayak gimana sih, kayak clay-clay gitu kan. Baik, kita akan lanjutkan ke produknya. Ini produknya di komposisinya setelah Aqua langsung ada yang namanya kaolin. Kaolin itu dari, yaitu tadi mineral tanah liat yang berwarna putih. Tapi tergantung kandungan di dalamnya, bisa juga warna hijau juga bisa. Nah, selanjutnya tadi ada Melia Azadirachta-leaf extract. Sorry, saya lidahnya yang sama yang keren-keren gini suka keseleo gitu ya. Biasa kampungan gitu ya. Oke, di sini masih ada parabene juga, sayangnya ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke teksturnya. Bagaimana dengan teksturnya? Ini lihat loh ya, ini ditutup saya ini aja dia langsung mengeras gitu loh. Ini saya akan praktekkan di jidat saya aja ya. Nanti kalau kamu mau lihat fullnya saya kasih fotonya di sini. Oke, ini kamu bisa lihat teksturnya nih bener-bener hijau pekat gini. Ya kayak ngolesin kayak ngolesin dari hijau daun tumbukan gitu ya. Mungkin karena tadi ada ekstrak leaf-nya si nimbanya itu kali ya. Tuh kamu bisa lihat di jidat saya ya. Baunya bener-bener herbal daun-daunan banget. Mungkin tidak semua kamu suka tapi tidak mengapa. Nih, kamu bisa lihat teksturnya di jidat saya yang selalu memang dikorbankan. Nih juga di jidat saya, di tangan saya ini ada kayak semacam bulir-bulir kecil tapi agak kasar ya. Makanya saya tidak menyarankan kamu untuk memakai produk ini digosoknya itu kencang gitu ya. Karena di area pipi saya aja waktu saya gosok ini langsung agak-agak
merah dan agak perih gitu loh, karena memang kayak bulir-bulirnya tuh kasar gitu. Ini saya coba tambahkan lagi di jidat saya. Nah, ini setelah kamu pakai 5 menit aja, si kulitnya tuh rasanya langsung ketarik kering gitu loh. Ketarik gitu, sorry. Ketarik itu ke sini apa ke dalam ya? Oke, keluar. Maaf. Saya salah. Jadi ketarik gitu, langsung kerasa ketarik dan kering gitu. Setelah kamu diamkan, di sini kan dibilang 10-15 menit. Nah, saran saya 10 menit aja cukup coy. 10 menit aja cukup. Kenapa? Kerasanya bener-bener ketariknya tuh kenceng. Oke, kita akan lanjut lagi setelah saya ngebersihin jidat saya dulu ya. Sorry, ini saya kelihatannya kayak gimana gitu ya. Oke, kayak saya bersihin jidat saya dulu. Baiklah, saya sudah membersihkan jidat saya. Oke, kira-kira bagaimana Om pengalaman setelah memakai 10 menit? Oke, yang terasa adalah itu bersih dan juga lebih cerah. Tapi sayangnya itu setelahnya kulit terasa ketarik dan juga agak kering. Nah, bagaimana Om dengan kesimpulannya? Oke, begini. Untuk kulit yang normal, kulit yang berminyak, dan juga kulit yang kombinasi, saya termasuk yang biasa aja. Dan kalau kamu pakai, tolong setelahnya pakai hydrating toner dan juga moisturizer murni, supaya tidak terlalu terasa kering-kering banget, mengatasi kulit kamu menjadi terlalu kering. Oke, selanjutnya bagaimana? Bagaimana dengan kulit yang sensitif? Nah, ini saya belum rekomendasikan. Selain masih ada parfum dan parabennya. Oke, kalau paraben itu terserah kamu. Banyak yang berpendapat tidak masalah, tidak mengapa. Banyak yang juga berpendapat kalau ada ya, kalau bisa ya jangan adalah. Oke, saya nggak tahu kenapa ini dia masih ada parfum ya. Padahal kan dia udah ada ya memang ekstrak tumbuhannya, ya udahlah baunya harusnya herbal aja gitu ya, nggak terlalu masalah amat. Kalau nggak kuat tahan aja di hidung gitu ya. Saya nggak tahu kenapa. Oke, tapi juga ada bulirnya yang menurut pendapat saya terasa agak cukup kasar, dan kalau bisa kamu gosokannya dengan hati-hati aja ya, pelan-pelan aja. Nah, untuk yang kulit kering saya sih tidak rekomendasikan, karena setelahnya memang lebih memunculkan efek kulit terasa benar-benar kering dan ketarik. Oke. Nah, kalau mengenai masalah gimana Om terhadap jerawatnya, pendapat saya sih wajar. Pendapat kamu banyak di kolom komentar yang bilang, waduh Om, jerawat saya jadi kempes, jerawat saya jadi sembuh sendiri gitu ya setelah pemakaian beberapa minggu. Ya karena kan si neemnya itu memang sifatnya dia anti bakteri, anti jamur, dan juga anti inflamasi juga. Makanya menurut pendapat saya wajar kalau itu berfungsi. Tapi tolong kalau yang memang kulitnya saya tadi bilang sensitif dan kering, ya udahlah kamu cari alternatif lain aja yang sifatnya lebih nyaman di wajah gitu ya. Jadi tidak terlalu kering dan juga teksturnya tidak terlalu kasar. Oke, itu aja dari saya. Kita akan akhiri saja. Thank you very much. Terima kasih banyak. Silakan kamu tulis komentar kalau misalnya beda pendapat atau ada masukan lain terhadap saya. See you next time. Bye-bye.